Halo, pengendara mobil, motor, truk, dan mantan supir hatinya orang. Selamat datang di podcast Mitos atau Fakta Raja Otoker. Tempat di mana mesin berisik, tapi obrolan kita jauh lebih berisik. Menurut cerita dari banyak driver, mereka mengendarai mobil mereka di saat malam hari, melewati hutan yang sangat-sangat angker. Terlebih sebentar lagi kita mau menghadapi mudik Nataru. Persiapkan diri kalian. Mitos horor saat berkendara di malam hari. Podcast yang akan membahas mesin, jalan, dan hal-hal yang bikin lu kudu peduli. Lebih menyeramkan lagi kalau kita lupa servis oli mesin kering. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta horor saat berkendara di malam hari. Nah, gini saya Udah horornya cukup berlalu ya, horornya cukup. Ih, lampunya mau jatuh. Jadi gini, sebentar lagi kita mau menghadapi liburan Nataru. Again. Biasanya orang itu mudik ya dari kota ke desa. Ya, atau Setuju kota ya? ke kota mungkin kalian Ya, tahu juga ya. tapi kan lebihnya itu kan biasanya ya itu dari kota yang ramai ke daerah yang sepi Sela. Bisa jadi ya. Nah, di acara sekarang ini, kita mau bahas itu tentang ya itu tadi mitos atau fakta yang horor saat berkendara di malam hari. Pertanyaannya apa, Sel? Pertanyaan pertama, Apakah itu? mitos atau fakta klakson sebelum masuk hutan atau lewat jembatan? Katanya kalau mau masuk hutan atau lewat jembatan tua harus bunyiin klakson sebanyak 3 kali biar yang jaga tahu kita lewat dan nggak yang namanya ganggu kita. Oh, ya Gimana nih kok? kita bicara teknis dulu ya. Kita fix bicara teknis Oke. mengenai wajib hukumnya katanya gitu. Kita berklakson sampai 3 kali, tin 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 tin. Banyak banget sih. Iya kan? Sebelum masuk hutan atau di jembatan kayak gitu ya. Ini sering terjadi loh, Sela. Ini banyak orang melakukan ritual seperti itu. Betul. Aku nggak bilang itu salah atau benar, tapi aku mau dari sudut pandang teknis. Kalau secara teknis itu mitos, Sela. Biar nggak diganggu kayak gitu ya. Itu mitos. Tapi ada pembahasan seperti ini. Sebenarnya ada alasan tuh. Kalau kita itu membunyikan klakson di tempat yang mungkin sepi atau mungkin di tikungan yang dari hutan kayak gitu, mungkin juga di jembatan kayak gitu, ada alasannya yaitu satu untuk keamanan. Jadi kalau pemudik ya dari kota gitu kan biasanya ramai, kemudian tiba di suatu tempat yang sepi gelap, nah, ini harus waspada, makanya harus ada klakson bunyi untuk keamanan. Bisa jadi gini, Sela, kadang ya kalau di hutan kan karena pencahayaannya kurang gitu, ada orang atau ada mobil yang mungkin berhenti gitu kan, kita nggak lihat blind spot, mungkin mereka dengar itu bisa menepi, atau mungkin juga ada hewan buas tuh, Sel, yang mungkin di jalan kita berkendaranya kencang dan gelap, kalau ada tikungan yang blind spot hewannya bisa minggir. Oke. Aha. Secara logika otomotif dan keselamatan berarti klakson itu buat komunikasi antar kendaraan ya kok ya. Jadi bukan karena semata-mata untuk hanya kalau orang bilang biar yang jaga itu nggak ganggu kita gitu. Jadi ya. komunikasi antara manusia, bukan ke dimensi yang lain. Gitu Jadi ya. bukan buat hantu tapi mencegah tabrakan guys. Jadi Ya, kalau ada tuh. hantu yang tersinggung ya maaf ya Pak, karena kami juga cuma ikut aturan lalu lintas. Itu lebih aman gitu loh ya. Ada-ada aja ya. Tapi it's okay lah ya, namanya udah kayak tradisi ya gitu loh, Sel. Oke, ya benar-benar. Pertanyaan kedua nih kok. Apa itu, Sel? Mitos atau fakta, sopir harus kencing di roda sebelum masuk hutan nih.
Ini pertanyaan yang cukup oke. Oke ya, jadi Oh gini, my god. yang buat tema ini siapa sih? Ini loh orangnya. Ada ya, kencing di roda gitu. Ya, tapi emang sih, aku pernah lihat. Aku pernah kan pergi ke Sumatera, gitu kan. Aku tuh sering jumpai ya seorang driver atau mungkin kernetnya itu kan. Dia sebelum berangkat itu kencingnya, mereka kencingnya di roda. Ya alasan klasiknya kayak gini ya, ini syarat biar aman kayak gitu. Katanya kalau ritual pembuka perjalanan. Biar aman sampai Iya. tujuan. Ya kalau secara teknis sel, ini jelas mitos. Mitos siapa ya? Jadi gini ya, kalau semisal dalam keadaan habis perjalanan kayak gitu, kadang itu kan velg mobil kita itu panas. Iya betul. Biasanya driver itu cari jalan singkat untuk mendinginkan itu. Ya kalau lihat saat istirahat kayak gitu, mereka biasanya mengencingi itu. Tapi ya nggak gitunya juga, ya mendinginkan itu. Dan itu sebenarnya nggak dianjurin. Dari panas, kemudian pendinginan secara mendadak, itu nggak dianjurin. Pernah kalau kita bahas di sesi sebelumnya tentang mencuci mobil setelah perjalanan kalau nggak salah itu. Jadi kalau mendinginkan ya kita harus manual sebenarnya, berjalan, Berhenti gitu beristirahat gitu. Ya lah, kalau kita ya kencing di roda kayak gitu ada masalah. Apa tuh kok? Masalahnya tuh kasihan sama bapak-bapak yang tukang tambal ban tuh loh, kasihan loh. Ya juga sih. Oh kan, Megangin dia. iya, wah itu Dia di megangin. tangan itu 3-4 hari itu, Megangin. iya kan aromanya. Iya kan aromanya. Anomania. Megang apa? Amonia. Amonia deluxe. Ada bau yang penuh dengan sensasi-sensasi itu 4 hari biasanya itu. Aromanya. Anomania. Jadi itu nggak dianjurin ya. Oke, dan please ya teman-teman, tolong jangan bikin mobil bau anomania. Amonia. Jadi teman-teman itu tuh menyebabkan ada sensasi amonia Aku deluxe. ngomong. Ya oke. Jadi tolong ya teman-teman jangan bikin mobil bau amonia deluxe. Ya. Ini loh cari materi dari mana sih kamu tuh? Aduh, parah banget. Terus apa? Ada pertanyaan lain Yang nggak? ketiga, Ya, yang ketiga Ketiga apa nih, tuh? kok. Oh. mitos atau fakta jangan main lampu jauh atau dekat di dalam hutan. Oh. Nah, banyak yang percaya kalau main lampu di dalam hutan itu bisa manggil sesuatu. Waduh, manggil siapa sih? Hmm. Bos. Oh. Aduh, bos. Aduh, gini ya. Aku mau kasih penjelasan lagi nih. Waktu aku ke Sumatera ya, ini di sana itu masih hutannya masih ya oke lah, masih terjaga kayak gitu ya. Waktu aku di sana saudaraku bilang kayak gini, baik kalau kamu nanti berkendara, jangan asal nyalain dim tuh, lampu dim jarak jauh Ya, kayak jarak dekat kayak gitu gitu. ya. Itu nanti penunggunya bisa marah. Wih, penunggunya Wis, bisa marah. serem juga ya. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah kayak gitu. Kayak siapa tuh? Dan marah loh ya. Let's go. Jadi gini ya, sebenarnya ya, kalau kita berkendara di kawasan hutan, apalagi di daerah yang konservatif kayak gitu ya, biasanya itu di sana ada banyak satwa, Sel. Oke, hewan-hewan yang ada ya. Yang Yang ada di hutan itu pasti. Dan itu mereka itu sensitif dengan namanya cahaya. Ya, apalagi kalau malam hari ya. Ya, gini ya, alasannya tuh gini. Ada hewan yang sedang mengandung atau mau bertelur, mereka itu riskan dengan kaget. Jadi ada cahaya, ada suara yang mendadak kayak gitu, riskan untuk jadi prematur. Berarti lebih ke ini ya, apa namanya? Menjaga ekosistem ya, kehutanan itu betul. ya lebih tepatnya ya. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya. Tapi ya namanya udah kayak tradisi ya.
Ya masih banyak orang melakukan hal itu. Tapi it's okay lah. Ya, tapi secara penjelasannya seperti itu. Jadi ini Bukan karena manggil penunggu. mitos, no totos ya, elah. Jadi ini Mitos, oke. kamu tahu jadi ya mitos sama itu. Jadi ini Mitos. Nah, jadi bukan karena manggil penunggu ya, tapi karena kita juga mau jaga ekosistem di hutan pastinya. Tapi juga gini Sel, aku waktu di Sumatera juga ya, malam hari aku sama papaku kan keluar gitu kan. Jam berapa ya? Jam setengah 2 kalau nggak salah. Jadi ada penduduk asli itu loh, yang mana itu mereka tinggalnya jauh dari perkotaan. Keluarnya itu malam hari. Ih, bikin kaget. Takut juga sih. Serem Jadi sih kalau mereka itu nyari durian. Jadi kan kalau malam ada kalau malam durian jatuh. jatuh. Tapi emang mereka itu sama sama orang-orang baru gitu nggak bisa Membaur gitu. Iya, tuh. Dan biasanya orang sana itu sangat dihargai gitu. Oke, lanjut nih kok. Oke, siap. Pertanyaan yang keempat. Mitos atau fakta Wiper itu bergerak sendiri itu katanya ada yang ikut. Ada yang bilang kalau Wiper hidup sendiri berarti ada yang mau menumpang di kendaraan kita nih. Saya pernah tuh ngalami. Kalau aku sendiri sih belum pernah ya kok ya. Ya, ini aku jelasin. Wiper itu identik atau erat kaitannya itu dengan kelistrikan Sela. Dan kelistrikan itu bisa seperti ini, konsleting. Mungkin ya relay Wiper usaha kali ya. Error. Switch Wiper juga aus. Betul, karena pemakaian kayak gitu. Jadi itu pun bisa terjadi di mana aja, nggak cuma di hutan kayak gitu. Kalau itu sih pasti ya. Jadi gini ya teman-teman, kenapa kita bahas tentang mitos atau fakta horor? Kita itu pengen para pengendara nanti mudik itu ya, itu berkendara dengan suasana yang sangat nyaman, bukan ketakutan. Jadi kalau takut, panik itu berbahaya. Betul. Gitu. Ada pertanyaan lain nggak saya? Ada dong, berarti Wipernya ini bukan semata-mata tentang makhluk halus gitu ya. Ya. Jadi bukan sensor makhluk halus, tapi sensor bahwa mobil kalian tuh butuh servis. Oke, ya teman-teman kalau mau servis ya, kalian bisa datang ke workshop Raja Auto di Jalan Adi Sumarmo nomor 44 sampai 46 Nusukan Solo. Yes, betul banget. Konsultasi Gratis pastinya. Oke, next. Di pertanyaan terakhir kayaknya nih kok. Tapi mungkin ini kayak berasa kayak orang-orang tuh pasti sering ngalamin sih. Mitos atau fakta, mobil tuh mogok di tempat angker karena penghuninya itu nggak suka. Banyak cerita, mobil normal-normal aja, tapi pas lewat jalan-jalan atau lewat titik-titik tertentu, mobil tuh langsung mogok. Katanya sih, karena penghuninya tuh mau lewat duluan atau bahkan penghuninya tuh nggak suka kita tuh ada di situ. Waduh, ini pertanyaannya panjang banget. Ini jawabannya juga panjang nih ya. Ada pertanyaan yang lebih panjang nggak? Mau takut? Oh janganlah ya. Oke, Oke ya. Jadi ini kita mau jawab lagi mengenai teknis ya. Sebenarnya ya balik lagi ya. Yang namanya mesin pasti ada yang namanya trouble saya. Makanya gini kalau trouble itu kan kita juga nggak ngerti. Tapi kita bisa meminimalisir masalah tersebut ya, gitu ya. diminimalisir. Misal kalau kita mau berpergian jauh, kita harus cek gitu kan. Ya. Kita datang ke workshop, kita tanya-tanya, atau mungkin ada satu atau dua hal yang mana ini beresiko, segera diganti kayak gitu. Jadi kalau kerusakan itu nggak mandang tempat sebenarnya. Ya kalau udah saatnya rusak, ya pasti akan rusak. Karena juga mungkin kan kita nggak tahu kalau itu mesinnya tuh overhead atau mungkin akinya drop. Tuh, gitu kan. ada mungkin sensor error kayak gitu kan. Ya, mungkin sebenarnya teman-teman, kita nggak bakal tahu mesin itu kekuatannya seperti apa, daya tahannya seperti apa. Tapi kita bisa mengantisipasi atau mengurangi resiko Sela. Oke, benar-benar kok. Berarti itu engineering ya, bukan energi gaib. Oh ya, Ya betul, kan? betul. Wah, kamu itu pinter nih hostnya ini. Lama-lama aku pikir kok kamu siapanya Pak Tukul Arwana? Oh,
titisannya. Oh, enggak, guys. Jadi Iya. yang harus dipanggil itu montir ya kok, bukan paranormal berarti ya. Oh iya, pastinya. betul, iya. Aduh. Oke. Bisa aja ya. Jadi tips biar kalian itu nggak kena horor beneran di jalan ya. Iya. Kalian juga pastikan servis mobil kalian atau kendaraan kalian itu di tempat yang bener-bener proper. Bisa juga untuk ngecek yang namanya listrik, mesin, ban, bahkan juga visual ya kan. Oke. Gimana itu? Tentunya di Raja Auto Care dong. Iya. Jadi kesimpulannya teman-teman, lebih serem remblong daripada hantu numpang ya gitu loh. Tapi teman-teman, ini disclaimer juga ya, kita nggak sedang mencederai tradisi karena Ya, itu betul. kekayaan dari apa ya, kebudayaan. Jadi Kita mungkin mau dari sudut pandang secara teknis aja. Jadi kita juga buat pemahaman gitu loh, pemahaman saya. kita semua, Dan nggak biar semua safety melulu. riding. Ya, nggak semua melulu itu tentang yang namanya horor. Bisa jadi mungkin karena memang alasan memang benar-benar teknis ya. Seperti gitu. itu. Oke ya, fix. Oke. Oke guys, itu tadi penjelasan mitos atau fakta horor di balik kendaraan kalian. Jadi kalau kalian dengar suara-suara aneh di mobil kalian, Jangan langsung teriak, wah ada hantu. Jangan langsung kalian itu panik kayak itu ya. benar. Langsung dibuka tuh kap mobil kalian. Jangan buka tali pocongnya. Oke. Jadi kalau kalian juga bergerak sendiri, Cek relaynya ya teman-teman. Cek relay. Jangan buka-buka primbon atau apalah itu ya, oke? jangan percaya mitos sebelum kalian cek Oke. fakta mekaniknya. Ya, betul. Benar banget ya kok ya. Bener saya. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya podcast mitos atau fakta Raja Autocare, tempat di mana mesin berisik tapi edukasinya bikin panik. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. Oh.